Tuhan, shalom. Sebelum mulai ibadah, saya buka informasi untuk ruang kesaksian hanya diisi oleh 3 orang. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bersaksi. Tinggal 2 orang lagi. Ada 1 yang sudah siap bersaksi, nanti Mbak Lia. Ada 2 lagi, ada yang mau bersaksi dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. 1 orang lagi. Sehingga nanti waktunya bisa kita atur dengan baik setelah pemberitaan firman Tuhan. Ada 1 lagi yang di belakang mungkin? Ya, ada 1 lagi, pas 3 orang ya. Memenuhi kuota ya Pak? Ibu siapa tadi? Ibu Novi, Ibu Hani. Jadi ada 3 orang. Hari ini kesaksiannya diisi oleh kaum ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, bahkan fokus kita sore hari ini kepada Tuhan. Saya mau nyapa sekali lagi, shalom. Shalom. Yang di belakang terdengar suaranya? Shalom. Yang di belakang boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya kita semua di sini punya satu maksud dan tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sehingga berkat Tuhan dicurahkan buat setiap kita. Lebih khusus untuk tuan rumah di tempat ini, Pak Birawa dan Ibu Erti. Puji nama Tuhan, boleh membukakan pintu rumahnya untuk boleh bersama-sama kita beribadah. Puji Tuhan juga, sore hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Cimajuta. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan dulu. Puji Tuhan, dengan istri boleh sudah hadir, boleh ada di depan. Kita akan sama-sama siap sebelum menerima firman Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala di waktu sejenak. Kita bersatu teduh, kita mau fokus kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau tanggalkan segala apapun pikiran kita yang tidak berasal daripada Tuhan. Biar kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Hadirat Tuhan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami sore hari ini melalui ibadah tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Suasana surga terjadi di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Bapa. Memenuhi tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu terus Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala pertolongan-Mu, buat segala kebaikan-Mu dan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau teramat baik Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita sore hari ini dengan doa. Nanti doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Joshua bahwa kita di dalam doa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat apa yang Kau berikan kepada kami. Terutama saat ini kami memuji, menyembah Tuhan, karena kami tahu tanpa kehadiran Tuhan ibadah ini menjadi sia-sia. Hari ini Tuhan, kami hanya mengundang Kau dalam nama Tuhan Yesus.
Allah kami yang hidup, kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Setiap kami Tuhan Engkau rapi dengan kuasa dan otoritas-Mu, baik memimpin puji-pujian hamba oleh Tuhan dengan pengurapan pujian yang dahsyat, bahkan juga Tuhan menjadi singer, pemain musik semua, bahkan Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena isi hati Tuhan tertumpah kepada kami hari ini, dan kuasa-Mu menyatakan oleh firman-Mu, karena firman Tuhan itu hidup dan kuat, yang sanggup masuk dalam jiwa dan roh kami, karena kami tahu firman itu hidup. Terima kasih, kami menolak, menghadik setiap kuasa gelap, kuasa iblis apapun di tempat ini. Kami ikat, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah, kami bersyukur dan berkati Bapak Birawa dengan istri yang membuka tempat ini untuk beribadah. Kami percaya kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di belakang, yang datang mungkin dengan kesakitan, boleh angkat tangan. Yang sakit, ya semuanya sehat ya. Yang dengan beban berat, kita percaya sore hari ini Tuhan memberikan kelegaan buat setiap kita. Tuhan memberikan sukacita yang baru buat setiap kita. Kita percaya hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan pujian bagi Tuhan. Sama-sama dengan sukacita. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari sama dengar. Timbang sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai, taklukkan badai yang bergelora. Bagaimana? Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kenal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami di setiap langkah, setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami melihat kuasa Tuhan di situ, pasti mujizat terjadi. Bapak Ibu, inilah pujian iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Sama-sama nyanyikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mari kita katakan pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi, yang menerima kuasa daripada Tuhan akan pujian katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi, Bang. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuhan Kau sediakan terus setiap langkah, di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi sama-sama, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Katakan, di situ pasti mujizat terjadi Tuhan. Di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi sama-sama. Di situ pasti mujizat terjadi. Dengan teman-teman dua tangan dan kita haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Pujian yang kita naikkan pada sore hari ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, amin. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita melangkah, dimanapun Tuhan tempatkan kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan pasti terjadi melalui kehidupan kita. Sudah banyak orang yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau menaikkan penyembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kau bertata dalam setiap pujian pengagungan kami. Kami bawa syukur kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima penyembahan pengagungan kami. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Kau Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semua karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai dengan sore hari ini. Inilah pujian kami Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Terjadi bagi setiap kami.
Kami percaya Tuhan, setiap pujian, penyembahan, pengagungan Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, maka boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Semua yang ada di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan, kami rindukan lawatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang besar, dan kami saat ini bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan, apa yang menjadi kerinduan setiap umat-Mu Tuhan, Engkau dengar, bahkan Engkau jawab setiap doa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang percaya Tuhan hadir dan bertahan dalam setiap pujian kita, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar Tuhan. Aku punya Allah yang besar, aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji, Dia yang berjanji dan sanggup menggerakkan dengan iman-imanku bersepakat untuk tak percaya. Ku terima sekarang sore hari ini kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Iman kita di hadapan Tuhan yang berjanji dan sanggup mengendap. Dan kami doakan sore hari ini Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap percaya, kami terima sore hari ini jawaban Tuhan, kemenangan Tuhan. Sekali lagi mari angkat kedua tangan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
sekali lagi kita berikan kemuliaan dan kemuliaan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami telah memuji, kami telah menyembah, kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami berterima kasih, bukan hanya di hari Minggu kami berkumpul, tapi di luar hari Minggu kami juga boleh berkumpul. Kami tahu ibadah adalah anugerah, ibadah adalah sebuah kesempatan yang indah. Kami percaya ketika kami ada kesempatan untuk memuji, menyembah, mendengar firman, kami percaya artinya Tuhan rindu memberkati kami. Kami terima kasih untuk pintu yang terbuka bagi Injil. Kami terima kasih untuk keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami terima kasih untuk jiwa-jiwa yang rindu diberkati. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus sepakat minta apa saja, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya tempat ini disayangi oleh Tuhan. Kami percaya mata Tuhan tertuju di tempat ini, telinganya mendengar setiap seruan di tempat ini. Kami bersyukur hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa setiap jengkal tanah tempat ini Tuhan Yesus yang disucikan, Tuhan yang kuduskan oleh darah Yesus. Segala yang jahat tidak berkuasa di tengah-tengah kami. Bahkan setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh hati-Mu menjadi hatiku, bahkan taruh pengajaran-Mu menjadi pengajaran kami. Kami percaya umat-Mu tidak sama waktu mereka pulang nanti. Mereka pulang pasti diberkati, mereka pulang pasti diubahkan, mereka pulang bawa sukacita dari surga. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu. Hanya Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang sore malam hari ini. Terimalah salam dari depan ini. Shalom Bapak Ibu. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Apa kabar Bapak Birawa, Ibu Herdi, dan semua tamu undangan? Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak Ibu bingung, Pendeta Gideon Simanjuntak dibayangannya orang tua ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba yang muncul boyband Korea gitu Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Gideon, saudara. Saya ini keturunan pejabat kata orang Bapak Ibu. Pejabat itu bukan pejabat negara, tapi pejabat itu peranakan Jawa dan Batak Bapak Ibu ya. Mama saya orang Jogja, papa saya orang Batak Bapak Ibu. Jadi siantarmen Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati. Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah, bisa Bapak ditampilkan, takut akan Tuhan. Apa tema khotbahnya Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Memang rada susah khotbah di tengah-tengah depannya makanan Bapak Ibu ya. Karena lihat makanan kampung tengah, orang Manado bilang udah langsung pengen makan. Tetapi manusia tidak hidup dari roti dan daging saja. Yang sudah lapar katakan amin dulu Bapak Ibu ya. Tahan sebentar, kita akan selesai khotbah kurang lebih jam 10 malam. Siap? Sudah izin sama orang rumah ini doa semalaman di sini Bapak Ibu ya. Jadi takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja, pergi ke perpustakaan, ada begitu banyak pengajaran mengenai kasih karunia. Nggak ada yang salah sama kasih karunia. Kita semua hidup karena kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Tetapi saya menyoroti pemahaman akan kasih karunia. Saya nggak bilang kasih karunia salah. Saya berdiri di sini semua karena kasih karunia Allah. Pengajaran tentang kasih karunia Allah begitu banyak di mana-mana. Tetapi pengajaran akan takut akan Tuhan belakangan ini makin menurun. Saya percaya kasih karunia itu ibarat mobil, itu gasnya. Dan takut akan Tuhan itu remnya. Saya percaya kalau cuma gas doang kita nabrak. Yang setuju katakan amin. Karena hari-hari ini kita cari orang yang takut akan Tuhan, orang berlindung di balik kata kalimat kasih karunia. Ya mau gimana? Ini hidup saya adanya begini. Ya Tuhan terima saya. Betul, Tuhan terima kita apa adanya. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan tidak pernah mau kita apa adanya. Kasih karunia saya percaya adalah gas yang membawa kita kencang semua karena anugerahnya. Katakan amin. Tetapi saya percaya takut akan Tuhan adalah remnya. Bahaya sekali kalau orang cuma hanya mengajarkan takut akan Tuhan dengan kekuatannya, nggak akan kemana-mana, rem terus. Tapi bahaya sekali kalau orang hanya mengajarkan
kasih karunia, tanpa takut akan Tuhan, gas terus. Sehingga hari-hari ini pengajaran akan yang namanya memberi yang terbaik kepada Tuhan, pengajaran untuk takut akan Tuhan, pengajaran mengenai untuk cinta Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal pikiran kita. Hari-hari ini berantakan. Jemaat senang banget dengar kata-kata berkat. Jemaat senang banget dengar kata-kata kasih karunia dan seterusnya. Tapi saya percaya di akhir zaman ini kita bukan hanya minta Tuhan yang berkorban buat kita, tapi saya percaya orang yang cinta Tuhan juga mau berkorban bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Birawa pasti dalam tanda kutip nggak mudah menyiapkan persekutuan di sini. Tapi saya percaya karena mereka cinta Tuhan. Saya percaya mereka buka rumahnya tempat ini saudara hadir karena cinta akan Tuhan. Hari kita akan belajar mengenai takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan, kekristenan tidak diukur seberapa banyaknya kita tahu firman. Kekristenan tidak diukur seberapa hafal kita tahu firman. Karena kalau saudara Yesus percaya, saudara percaya Yesus adalah Tuhan, iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara percaya darah Yesus berkuasa, iblis juga percaya darah Yesus iblis gemetar sama darah Yesus. Ketika kita berteriak dalam nama Yesus, iblis lari terbirit-birit. Tetapi yang membedakan antara takut akan Tuhan, saudara, saya percaya takut akan Tuhan berbeda dengan takut yang lain. Kalau saya takut sama macan, saya nggak akan berani dekat sama macan. Tapi kalau takut sama Tuhan, kita bukannya nggak berani dekat sama Tuhan, tapi kita nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Aminnya lemes banget, Bapak. Amin. Aminnya kenceng, nanti makannya boleh nambah. Beda takut akan binatang, takut akan penyakit, takut akan orang, berbeda dengan takut akan Tuhan. Kalau saya takut sama Pak Birawa, saya nggak akan berani dekat sama Pak Birawa. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, justru kita nggak berani jauh-jauh dari Tuhan. Yes. Kita nggak bisa lepas-lepas dari Tuhan. Yes. Kita nggak bisa, kenapa kata Raja Daud yang berkata, ambil semuanya, tapi jangan rohmu kau ambil daripada. Yes. Raja Daud berkata dengan luar biasa, semua ambil, tetapi jangan pernah ambil rohmu daripada. Kita akan mempelajari pada hari ini, saudara. Sama-sama kita akan melihat apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan yang benar. Saudara siap diberkati? Amin. Coba yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Ya. Hari ini mau ambil tisu, lihat kue pisang jadi mau ambil pisang. Yang pertama, saudara, mari catat khotbah saudara. Saya selalu dorong jemaat dimanapun saya dipercaya untuk melayani, catat khotbah Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu berkuasa, katakan amin. Jangan cuma cuan yang dicatat, jangan cuma untung yang dicatat, jangan cuma pendapatan, tapi catat firman. Kenapa harus catat firman? Agar ketika Bapak Ibu ada masalah, saudara bisa mengunjungi kembali firman Tuhan. Ketika saudara selesai baca firman, share ke teman-teman, share kepada lingkungan Bapak Ibu. Takut akan Tuhan yang benar. Yang pertama, rasa takut akan Tuhan adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Itu poin yang pertama. Rasa takut akan Tuhan adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak mau mengecewakan. Sama-sama bilang sama saya, tidak mau mempermalukan. Kita buka dasar firman-Nya, Kejadian 39 ayatnya yang ke-9. Kejadian 39 ayatnya yang ke-9. Karena kecanggihan zaman, Alkitab bisa ada di tembok Bapak Ibu. Ya, kita akan melihat sama-sama yang kita baca. 3, 2, 1, ya. Bagaimanakah dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini adalah kisah mengenai Yusuf. Alkitab mengatakan Yusuf adalah orang yang dapat mimpi, penglihatan bulan dan bintang dan 11 berkas menyembah dia. Alkitab mengatakan Yusuf dijual menjadi budak, Yusuf dilupakan oleh keluarganya, Yusuf difitnah oleh kata orang Manado bilang Tante Poti. Saudara, difitnah dan sebagainya, tapi ketika Yusuf digoda oleh Tante Potifar, Alkitab mengatakan demikian, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Takut Tuhan yang benar adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan levelnya, lalu saya harus ke gereja supaya saya diberkati. Saya percaya itu bukan level kita semua, bilang amin.
Saya percaya takut akan Tuhan bukan karena sekedar takut api neraka. Bilang amin dulu. Itu level orang yang baru terima Yesus. Saudara yang sudah lama jadi Kristen, level kita bukan takut akan Tuhan, bukan karena kita takut api neraka. Bilang amin dulu. Kita takut akan Tuhan sama seperti suami sama istri. Saya takut sama istri saya bukan karena saya takut dia marah sama saya, tapi saya nggak mau lukain hatinya dia. Berbeda. Ada banyak orang takut ke gereja, di drive supaya diberkati. Saya percaya ikut Tuhan pasti diberkati. Bilang amin. Amin. Tetapi mau berapa lama lagi level kita ikut Tuhan cuma karena berkat Tuhan. Yes. Ini yang yes cuma satu doang. Amin. Amin. Takut akan Tuhan, kita tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Saya selalu bilang dalam khotbah saya dimanapun saya berada, saudara kaget ini langsung mulai langsung ngegas gitu beda. Saudara, saya selalu bilang dalam khotbah saya, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Kalau nggak bisa jadi berkat. Kalau orang tahu saudara anak Tuhan, kalau saudara nggak bisa jadi berkat, minimal jangan karena hidup kita nama Tuhan dipermalukan. Amin. Takut Tuhan yang benar adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Amin. Kemana kita melangkah, saya berdoa saudara diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Saya berdoa Tuhan akan menjadikan saudara orang-orang terpandang dalam bidang saudara. Amin. Saya berdoa kemana saudara melangkah berkat anugerah kebaikan Allah mengikuti saudara. Amin. Tapi saya titip sama saudara agar ketika saudara diangkat tinggi sama Tuhan dan orang melihat saudara, orang bilang sungguh orang itu pengikut Yesus yang sejati. Amin. Amin saudara. Amin. Levelnya bukan lagi supaya diberkati. Suatu hari saya janjian sama istri saya karena waktunya mepet, saya ngebut bukan karena saya takut istri saya marah saya telat, tapi karena saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Ke gereja awal-awal karena supaya diberkati nggak apa-apa, tapi ke gereja ke depan lebih dalam lagi sama Tuhan bukan supaya hanya diberkati. Yes. Tapi kita ke gereja karena kita sadar bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Amin. Manusia tanpa Tuhan, kasih tepuk tangan dulu. Manusia tanpa Tuhan debu tanah. Yes. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Yeah. Saudara, apa perbedaan antara ikan, tumbuhan, dan manusia? Perbedaannya sama. Ambil ikan dari air, air tetap air, ikan mati. Ambil tumbuhan dari tanah, tanah tetap tanah, tapi tumbuhan mati. Ambil manusia dari Tuhan, Tuhan tetap Tuhan, manusia yang mati. Yes. Maka kalau ada manusia yang sombong yang minta ampun, orang itu perlu bertobat. Amin. Amin. Karena kalau manusia mau sombong, suruh napasnya mandiri. Napas aja masih minjem dari Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, napas masih minjem bos. Pas masih pinjam bos. Bilang sama yang baru ngomong, kalau udah mandiri boleh ngana sombong bilang. Yes. Amin. Napas aja masih minjem. Napas aja masih apa pun semua. Kemarin ketika COVID-19, aduh 1 tabung oksigen bisa 6 juta. Betapa kita manusia suka lupa. Ini saya paling malas kalau ketemu sama orangnya. Lo belum tahu ya gua siapa ya? Kalau ketemu orang itu cepat-cepat tinggalin. Kenapa? Karena dia nggak tahu dirinya siapa. Lupa ingatan dia siapa. Amin. Hari-hari ini orang mengandalkan harta, jabatan, posisinya. COVID-19, saya percaya Allah merendahkan semua orang di pandemi ini. Orang kaya ngumpet, pejabat ngumpet. Dulu ketika ada masalah, yang kaya ke Singapura, yang kaya ke Amerika. Sekarang COVID-19, COVID ada di mana-mana. Mau ngumpet kemana nggak naik? Semua di mana-mana COVID. Yes. Ketika COVID-19, yang kaya, yang hebat, yang tinggi, siapapun dia pakai masker. Yang kaya, yang hebat, siapapun dia pulang cuci tangan. Yang kaya, yang hebat pulang sampoan. COVID-19 Allah merendahkan. Makanya saya mau bilang kalau COVID-19 ini nggak bikin kita bertobat, saya nggak tahu lagi. Betul. Saya percaya COVID-19 Tuhan bikin supaya kita bertobat. Saya percaya. Amin. Saya percaya di COVID-19 Allah bikin kita. Nana tuh masih manusia. Kita yang Tuhan. Nana itu yang butuh kita, bukan kita yang butuh Nana. Betul.
Sedikit kata amin bisa membantu Pak. Amin. Amin. Amin mahal sekali. Namun saya kalau khotbah begini teriak-teriak orang Batak malu. Ya. Takut akan Tuhan adalah tidak mau mengecewakan Tuhan dan tidak mau mempermalukan Tuhan. Amin. Kalau nama saudara ada orang namanya Yohanes, nama lengkap Yohanes Pembaptis, tapi kelakuan, wih kayak Pontius Pilatus. Saya suka sedih tuh kalau lihat di koran yang ketangkap korupsi namanya Yohanes, sedih saya. Saya suka sedih tuh kalau di koran perempuan-perempuan PSK namanya Maria, sedih. Sedih. Kalau namanya masih yang lain, puji Tuhan. Saya suka sedih. Saya selalu bilang sama saudara, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Saya encourage, saya apresiasi setiap orang yang membuka pintunya bagi Injil. Sudah datang terus ibadah di tempat ini. Kalau makan cuma seminggu sekali, coba saudara makan seminggu sekali. Pasti lewat. Kita perlu makan yang banyak. Hari-hari ini di zaman akhir seperti ini kita perlu dekat-dekat sama Tuhan. Amin. Karena hanya orang yang dekat, nempel sama Tuhan yang akan kuat menghadapi segala tantangan. Presiden Jokowi bilang winter is coming. Akan yang namanya BBM naik dan sebagainya naik. Apalagi mau kita andalkan? Ayo andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengangkat setiap kita tinggi. Di bawah naungan sayapnya, saudara dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Kasih kemuliaan tepuk tangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan yang benar adalah membenci kejahatan. Sama-sama bilang sama saya, membenci kejahatan. Amsal 8 ayat yang ke-13. Yuk sama-sama kita baca dengan semangat. 45. Amsal 8:13. 3, 2, 1, ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut pemikir muslihat. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bukankah betul? Kalau apa yang dibenci oleh pasangan kita, kita juga harus ikut membenci. Sebagai contoh, misalnya Pak Wirawa gak suka sama tikus, pasti Ibu Eti juga gak suka sama tikus. Kalau kita ada orang yang menyakiti pasangan kita, kita juga pasti gak terima. Takut akan Tuhan adalah membenci apa yang Tuhan benci dan menyukai apa yang Tuhan sukai. Amin. Gak bisa, maaf ya. Gak bisa hari Minggu, haleluya, Senin sampai Sabtu berselingkuh dengan dunia. Gak bisa hari Minggu cinta Tuhan, Senin sampai Sabtu cinta dunia. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, di jalan raya yang paling berbahaya, di jalan raya yang paling berbahaya bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan. Di jalan raya yang paling berbahaya, jalan di tengah. Kalau nggak percaya, coba aja nanti. Ikut Tuhan tuh yang paling bahaya adalah apa? Hari Minggu, malaikat lihat kita sampai minder. Ada malaikat, gila mana ini? Mantap banget kalau nyanyi di gereja. Tapi bilang Senin sampai Sabtu, iblis yang minder. Iblis. Perasaan gue iblis nggak gitu-gitu amat kan? Hari Minggu penuh dengan Roh Kudus. Senin sampai Sabtu Roh halus. Sekarang kan banyak orang pencitraan. Banyak orang wow. Banyak orang kalau hari Minggu ikut kur. Hari Minggu kalau khotbah dahsyatnya minta ampun. Kalau nyanyi sampai terjengkal-jengkal nih. Tapi dia pulang nonton lagi yang aneh-aneh. Hari Minggu pelayan Tuhan, tangannya hari Minggu doain orang. Senin sampai Sabtu tanpa istri. Tumpang kaki. Mau berapa lama lagi palsu kayaknya saya keras banget, mungkin bisa diundang lagi ya. Mantap. Mau berapa lama lagi palsu Hidup yang paling capek adalah hidup yang berpura-pura. Berpura-pura. Saya lebih respect orang dunia kalau ngaco-ngaco. Orang dunia kadang lebih fair. Kalau ngaco dia ngaco. Daripada orang gereja. Di sini sih nggak ada. Di luar. Papua.
Biar aman aja kita. Orang gereja kadang-kadang maaf ya, munafiknya minta ampun. Maaf ya, di sini nggak ada, di sini baik-baik semua. Kok nggak ada yang amin sih, nggak yakin yang berdiri. Malaikat. Amin. Amin. Membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Gampang. Ada jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta, apa pendapat Pak Pendeta mengenai perceraian? Saya bilang saya nggak punya pendapat, saya punya pendapat Alkitab. Saya nggak punya hak kasih pendapat saya ada Alkitab. Pendeta bisa salah, bilang amin. Kemarin amin sih. Saya pendeta yang minta amin terus ini. Pendeta bisa salah, Alkitab tidak mungkin salah. Amin. Saya pernah diundang sama seorang pengusaha, baru nyampe. Asistennya bilang gini, Pak, khotbahnya yang lucu-lucu aja, Pak. Gak usah singgung keputusan, gak usah singgung mengenai rumah tangga, Pak. Karena saya udah terlalu terlanjur nyampe, mau pulang kan gak enak. Dan iya, saya khotbah. Saya lupa, saya ini tawanan roh, bukan tawanan jemaat, bukan tawanan orang kaya. Yes. Jadi ketika saya khotbah, di otak mau ngomong apa, di mulut keluarnya apa. Itu seorangnya di depan mukanya merah loh. Saya udah terlanjur ngomong, ya udah tabrak aja terus. Dalam hati saya, Tuhan pulang tanggung jawab lah. Ya kan di rumahnya Pak Birawa kan ngeri kalau salah-salah ngomong masuk Mabes Polri di sana. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Apa yang Tuhan gak suka, kita harus gak suka. Amin. Apa yang Tuhan gak mau, kita harus gak mau. Kita bilang barang siapa tidak bersama-sama dengan aku, berarti dia musuhku, kata Tuhan. Gak ada ikut Tuhan tuh, gak ada garis abu-abu. Gak ada. Udah bukan zamannya lagi jadi pengikut Kristus cuman mau zona nyaman, gak bisa. Siapa bilang ikut Tuhan nyaman? Ikut Tuhan gak pernah nyaman, tapi aman. Amin. Ikut Tuhan gak mungkin. Gak mungkin nyaman tiap hari, karena kita masih daging. Tiap hari daging kita diocok-ocok gitu. Tiap hari setiap bangun pagi antara ego sama Tuhan tarik-menarik. Roh iblis tarik kita. Udah hajar, pukul, sikat. Roh Kudus bilang, jangan, kamu anak Tuhan. Tiap hari kita, makanya Paulus bilang, kita rindu mengenakan pakaian yang baru. Amin. Makanya Paulus bilang, kita rindu seluruh makhluk di muka bumi menantikan kedatangan anak manusia. Saya Yesus suka ngobrol, kapan ya Tuhan datang? Kalau bisa besok Tuhan datang. Kalau bisa. Kenapa besok Tuhan datang? Dia puji Tuhan, udah gak bayar cicilan rumah lagi. Kalau ada orang Kristen yang takut Tuhan datang, berarti ada yang salah sama imannya. Aduh takut. Kalau ada orang Kristen yang takut dengar khotbah tentang second coming, berarti ada yang salah sama imannya. Kalau ada orang Kristen yang bilang, Tuhan jangan datang dulu ya, berarti ada yang salah sama imannya. Amin. Kita bilang kita mempelai wanita, Yesus mempelai pria, katakan amin. Gak ada mempelai wanita yang di mana-mana mempelai wanita kalau mau dijemput sama mempelai pria dia nggak sabar. Jemput aku bang, aku milikmu bang. Betul nggak saudara? Kalau ada mempelai wanita yang takut dijemput sama mempelai pria, berarti nggak cinta. Berarti nggak cinta. Kalau nggak cinta apa? Berarti mempelai wanita punya selingkuhan. Orang Ibrani bilang bahudel. Ada selingkuhan. Ada selingkuhan. Kalau kita selingkuh sama dunia, kalau hati kita terpaut sama dunia, kita nggak ready Tuhan datang. Makanya ikut Tuhan jangan setengah-setengah, bilang amin. Ikut Tuhan harus nggak bisa 99, nggak bisa 99,9. Ya tapi kan Pak masih hidup di bumi Pak, satu kaki di bumi, satu kaki di surga. Nah kan bagaimana? Izinkan saya masih muda ini juga mengingatkan sama saudara. Jangan main-main sama Tuhan. You never know, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Kita bilang mau selangkah dari hidup. Bisa jadi nanti malam kita dimana. Bisa jadi keluar, pulang, kepleset, pala kena, langsung. Ya kalau Tuhan panggil lagi perjuangan gini mah enak. Lagi aku punya, terus tiba-tiba dipanggil surga. Kalau dipanggil lagi mati istri,
kalau dipanggil lagi tanpa istri. Kalau dipanggil habis ribut sama istri, terus tidur, melek-melek, ketemu sama Tante Lucy. Tante Lucy berkata, so sampai mana ini? Di mana Tante Lucy? Sudah dia nyanda-nyanda, ngaco-ngaco surga mimpi. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya jauh dari kata pertobatan, tapi kata tanya, yakin masuk surga? Yakin. Saya sebut Kristen tergerak. Kalau ada orang Kristen yang masih hidupnya main-main sama Tuhan, tapi yakin masuk surga? Yakin. Saya sebut Kristen tergerak. Bilang kiri kanan saudara, jangan GR. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau dengar kata terakhir semua bahagia. Apa yang akan terjadi apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan? Yang pertama, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita akan gampang menyadari dan cepat peka kalau kita berdosa dan berbuat kesalahan. Contohnya Daud. Daud dia raja, dia pemimpin, dia the king of Israel, dia orang hebat. Tapi ketika Nabi Nathan bercerita, ada dua orang, yang satu punya kambing, punya domba satu punya domba banyak, dan domba yang banyak ini diambil yang satu. Dan Raja Daud dengan berapi-api berkata, siapa orangnya? Dan Nabi Nathan langsung pointing finger bilang, kaulah orangnya. Daud nggak ngomong panjang lebar. Daud bilang begini, dia langsung berlutut, mengoyakkan jubahnya dan langsung bilang, aku bersalah di hadapan Allah. Orang zaman sekarang udah salah, ngototan dia. Udah dia yang salah, galakan dia. Salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan, kalau salah nggak cari alasan. Bilang kita saudara, kalau udah salah, bilang, pendeta yang sulit. Kalau udah salah, jangan banyak alasan. Mantap kan? Kalau udah salah, jangan banyak alasan. Salah ya salah, udah. Salah ya salah. Kadang-kadang kita kalau ditegur sama yang di bawah kita langsung, kamu siapa tegur saya? Orang kayak gitu, susah. Orang sombong musuhnya Tuhan, gak tahu kita. Saya sih gak mau musuhan sama Tuhan. Beri ruang untuk kita bertumbuh. Kita manusia, kita bisa buat salah. Pendeta bisa buat salah. Jemaat apalagi bisa buat salah. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, apa yang terjadi kepada orang yang takut akan Tuhan? Keadaannya senantiasa akan menjadi baik. Ulangan 6:24. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Perintah kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya ia kita hidup seperti sekarang ini. sama-sama bilang sama saya, baik keadaan saya. Baik keadaan saya. Saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau baik keadaanmu? Amin. Maka kita katakan takut akan Tuhan. Tuhan. Kalau kita udah takut sama Tuhan, itu ketakutan yang paling tertinggi, fear of God. Kalau kita udah takut sama Tuhan, kita gak akan takut sama yang lain. Takut miskin, takut penyakit, takut gagal, takut setan. Apa kita takut setan? Kadang suka lucu orang Kristen takut sama setan. Kalau mau ke toilet, kemudian aku ya kan, kalau laki-laki kalau mau buang air kecil tangting anak babi buka pipis. Yesus tebus mahal-mahal anak babi. Ini jangan ketawa nih, mikir nih. Ada orang Kristen malam-malam takut sendirian, ya ampun. Ada setan. Kata setan gue lagi. Saya suka bingung, orang Kristen suka nonton film setan. Pendeta boleh nggak orang Kristen nonton film setan? Bukan soal boleh nggak boleh, level kita bukan boleh nggak boleh lagi. Level kita jadi berkat enggak? Jangan bilang nonton film setan jadi berkat, nggak mungkin kan? Nonton film setan sambil baca kitab Mazmur? Nggak mungkin. Saya suka bingung nonton film setan, udah antri, bayar, terus dikagetin lagi. Kan gitu. Apalagi nonton film setan yang sekarang, hamba Tuhan sama setan kalau bertarung kayaknya equal ya. Iya kan? Kita pernah nonton bioskop kan? Itu kan kalau setan bisa teriak, wah! Terus pendetanya mental ke belakang.
Saya pelayanan konseling nggak pernah tuh lihat pendeta mengarah ke belakang. Nggak ada. Kalau ada orang rasukan dalam nama Yesus setan pergi, setannya bilang nggak ada. Film-film dunia pengen bikin setan itu begitu hebat, dahsyat, luar biasa. Karena kita bilang iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara baca deh nonton Animal Planet. Singa yang muda nggak pernah mengaum. Singa yang muda kalau nangkep mangsa, dia diam di belakang. Dia terkam. Yang tua karena sudah balik, sudah capek, ada tenaga, apa dilakukan? Dia ngaum. Supaya apa? Mangsanya takut. Orang kalau udah takut, gampang dia apa-apain. Iblis cuma bisa mengaum karena kenapa? Di atas kayu salib sudah dikalahkan. Sekarang dia cuma nakut-nakutin kita doang gitu loh. Amin. Amin loh. Amin. Sangat enak iblis. Amin. Iblis cuma bisa mengaum, nakutin kita. Kenapa nakutin kita? Dia cuma bikin supaya kita gentar. Karena dia tahu dia nggak punya power lah. Nah, kecil lagi yes. Dia bilang yes. Sama-sama bilang sama saya, iblis nggak punya kuasa. Yang ketiga, apa berkat orang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalannya. Mazmur 25:12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan gak akan bingung. Amin. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan tidak akan bingung. Orang yang takut akan Tuhan gak akan kekurangan hikmat. Kepandaian didapat di bangku sekolah, hikmat didapat di bangku gereja. Apa sih hikmat? Hikmat itu gak didapat di bangku sekolah. Hikmat apa sih? Hikmat adalah Allah mencurahkan isi hatinya sama kita. Amin. Kalau kita takut akan Tuhan, kita lebih tajam dari orang dunia. Yes. Kita ngerti, kita tuh tahu mau buat apa. Yes. Kita ngerti mau bersikap, mau bikin apa. Kita ngerti. Amin. Keempat, orang yang takut akan Tuhan akan mendapat hikmat dan pengetahuan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan yang terakhir, yang kelima, ini kesukaan saya, Amsal 10 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Sudah diberkati, amin? Amin. Ya, apa takut akan Tuhan? Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Takut akan Tuhan, panjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik yang berpendek. Mau panjang umur? Amin. Mau panjang umur, amin? Amin. Saya berdoa bukan hanya sekedar panjang umur, tapi hidupmu di mahkota yang kemudian. Yes. Amin. Buat apa panjang umur menderita? Buat apa? Betul. Betul nggak? Betul. Saya ketemu ada oma-oma, Pak Pendeta tolong doain awak supaya Tuhan cepat-cepat cabut nyawa saya. Baru pertama kali minta doa orang udah sepanjang umur cabut nyawa. Kenapa? Capek Pak Pendeta. Capek. Saya berdoa saudara panjang umur. Tapi bukan hanya panjang umur. Tahun-tahunmu kita katakan di mahkota. Amin. Kemuliaan. Yes. Bukan berarti nggak ada tantangan. Dilimpah dengan kebaikan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan akan panjang umur. Amin. Dia akan bahagia, penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan. Amin. Saya berdoa firman ini menjadi benih yang baik dalam hati saudara saya. Bertumbuh berakar berbuah 70, 10, 60, 30 dan 100 kali ganda. Dan biar let the name of the Lord, biar nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Kita tutup Alkitab kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Kalau ku hidup bagi. Haleluya. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, selama kami hidup. Selama ku hidup bagimu, ku hidup mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita angkat lagi dari awal. Yesus satu kebenaran yang menyelamatkanku, sambil angkat tanganmu bilang, Kau memberikanku hidup. Yes, malam ini dan pengharapan. Mari malam ini rendahkan hatimu, ku ikut kehendak-Mu. Dengan bangga bilang, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, kalau ku hidup bagiku, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar setiap pribadi masuk dalam hadirat Allah. Biar musik malam dengan lembut. Setiap pribadi menundukkan kepala, menutup matanya dan mulai berdoa. Waktunya kita melakukan general check-up. Look inside of you. Lihat ke dalam diri kita. Adakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Adakah kita cinta Tuhan atau cinta berkat-Nya? Adakah kita lebih mengasihi berkat-Nya daripada sumber berkat? Adakah kita lebih mengasihi ciptaan-Nya daripada Sang Pencipta? Adakah kita lebih takut manusia daripada takut akan Tuhan? Hari ini pribadi lepas pribadi jujur sama Tuhan. Biar ibadah ini membawa faedah sama saudara. Biar ibadah ini kembali mengkoreksi hati dan pikiran kita. Biar ibadah hari ini kembali mengingatkan kita bahwa manusia perlu dan butuh Tuhan. Tuhan gak pernah perlu dan butuh kita. Dia bisa pakai siapapun untuk menjadi alat perpanjangan bagi tangan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang datang di tempat ini, dari depan sampai belakang. Hamba berdoa kiranya tangan-Mu yang kuat memberkati setiap mereka. Kalau Tuhan temukan ada yang tidak beres dalam hidup kami, Tuhan bereskan. Kalau Tuhan temukan ada kemunafikan dalam hidup kami, Tuhan yang bersih. Kalau Tuhan temukan ada dosa, pelanggaran, darah-Mu yang menyuci kami bersih. Kami juga berdoa menyerahkan persekutuan doa Birawa Family. Kiranya melalui persekutuan ini menghadirkan nama-nama orang yang dipermuliakan oleh Tuhan. Melalui persekutuan ini bukan hanya kami yang hari ini diberkati, kami percaya bangsa kami juga bisa diberkati. Kami berdoa agar melalui persekutuan ini yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat mengalami pelepasan. Mereka datang dengan beban permasalahan kurang bawa sukacita yang dari surga. Kami menyerahkan berkati Bapak Birawa Beraja Bangsa, Ibu Erdi Birawa,
bersama dengan anak-anak Alvaro, Michael, Hector. Kiranya keluarga ini diberkati Tuhan. Sama seperti perwira di dalam Alkitab yang kami katakan Tuhan, kiranya Engkau mengingat jeripaya mereka menyediakan rumah bagi pekerjaan Injil di tempat ini. Kami juga berdoa dengan firman Tuhan. Kami yang hadir malam ini bukan hanya berkumpul di bumi. Suatu hari kelak kami sama-sama berkumpul di surga. Seperjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami sama-sama bukan hanya tercatat di bumi. Suatu hari kelak nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami akan sama-sama menikmati mahkota kemuliaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu ada di persekutuan ini. Anugerah-Mu hidup di persekutuan ini. Dan nama Tuhan ditinggikan di persekutuan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh-Mu yang kudus terus berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dan berkati Tuhan. Puji Tuhan, jangan tegak-tegak. Seberapa kita diberkati, boleh pegang tangan dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Gideon Simanjuntak sudah menyampaikan kepada firman Tuhan di tempat ini pada sore hari ini. Berkat Tuhan, pemakaian Tuhan lebih dahsyat dan lebih heran lagi beserta keluarga diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati juga melalui kesaksian-kesaksian pada malam hari ini. Kita percaya kesaksian terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kesaksian pertama akan disampaikan, akan disaksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dari Mbak Lia. Yang jadi datang. Puji nama Tuhan. Jadi kesaksian berikutnya ada Ibu Heni, kalau nggak salah Ibu Hani, Ibu Honi. Puji nama Tuhan. Dari pertama kita percaya kesaksian malam hari ini kita semua diberkati, Tuhan dipermuliakan. Shalom. Pak Birawa Ibu sudah menerima kami sama Tuhan. Secara manusia kami tidak kenal, tapi kami Tuhan saling mengenal. Puji Tuhan, saya akan menyaksikan kejadian yang baru belum lama terjadi dengan anak saya, yaitu dia Genesis ini. Jadi dia mengikuti komponen cadangan negara yang merupakan program dari Kemenhan untuk membackup atau mensupport TNI pada waktu negara dalam keadaan genting. Dan ini baru gelombang pertama untuk 2 matra, yaitu Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kalau gelombang pertama tahun lalu oleh Angkatan Darat semua. Singkat ceritanya, pertama kali dia bilang, Mama, karena kami juga dari keluarga TNI ya, suami saya Angkatan Darat, Ma, aku pengen sekali Ma untuk ikut komponen cadangan gas. Terus kamu mau bikin apa saya bilang? Yang tentara kan Papa sudah ditambahkan pahlawan. Kita sekarang sudah waktunya andalkan Tuhan Yesus. Di dunia ini kita jangan andalkan lagi segala apa yang tidak kuat ya menurut saya. Andalkan Tuhan Yesus. Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara di luar kita. Berjalan waktu 2 minggu sudah mau tutup nih. Waktu itu Jumat Agung saya ingat. Diantar saya karena saya di Jakarta Selatan. Tiba-tiba pas dia pulang dekat rumah dan ditolong, wah, aku diterima padahal sudah tutup pendaftaran. Ini satu keajaiban Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau memang wadah saya begitu. Ya sudah, persiapkan. Dia bilang, oke, saya cek lagi ke panitia, jangan-jangan ini hoax gitu. Dia cek ke WA. Bener Mam, saya dipanggil oleh Hankam, ada beberapa anak. Kita sudah tutup pendaftaran. Saya bilang Genesis, ya satu. Sudah. Keajaiban Tuhan terjadi, andalkan Tuhan. Setelah Tuhan sudah membuka jalan, tak ada yang bisa tutup. Itu mau pakai iman. Besok paginya dia ikut Halim, karena dia diterima di Matra Udara. Tadinya dia disuka di Angkatan Darat, karena kita dari darat. Dan jangan, kalau Tuhan Yesus sudah taruh di situ, jangan pilih-pilih, ada maksud Tuhan. Jalani aja, jalani dengan iman. Besok pagi-pagi berangkat, mesti ambil SKCK, surat telepon balik, ke kelurahan, udah ada waktu. Saya bilang berjalan aja dengan apa yang ada. Melaporkan diri ke Halim, Angkatan Udara. Akhirnya terjadi demikian. Akhirnya besok udah berangkat ke Bandung. Ini anak kayak mimpi gitu loh. Tiba-tiba udah ke Bandung aja satu rombongan. Dan selama mereka mengikuti pendidikan dasar
latihan militer ini, nggak boleh keluar, nggak boleh izin, nggak boleh, pokoknya memang di situ anak yang bisa ngomong, anak-anak muda yang makan enak-enak di kafe-kafe, ini makan apa adanya. Tahu ya kalau lagi latihan di tentara memang makanan itu memang kurang enak tapi bergizi, gitu. Ya sudah menyesuaikan. Tempatnya di Soreang di Pangkalan Sulaiman sana. Ingin tempatnya. Anak yang bisa bangun jam 1 siang, minta pagi sudah bangun, mandi, olahraga. Tiap hari. Sampai orang-orang bilang hebat. Anak-anak komponen cadangan negara ini lebih ini dari anak Akmil katanya. Nggak ada istirahat, cuma 4 jam tidur. Jam 10, jam 4 pagi bangun. Saya bilang sudah berdoa, mama cuma bisa berdoa dan kamu sendiri yang berdoa. Anak saya ini, Anda tahu dia sebenarnya kuliah Pak, hamba Tuhan di teologianya Agilda. Dia yang daftar sendiri. Anak ini nakal sekolah berapa kali tak lulus. Adalah menyerah sudah. Tapi memang Pak ya kalau waktu Tuhan, walaupun orang tua memaksa, kita jangan paksa kehendak kita loh Tuhan. Baik. Tapi berdoa aja pasti ada waktu Tuhan. Luar biasa. Dan kemarin diterima itu passionnya memang di militer. Selama ini sudah tembak di sana, dan sudah ada persiapan naik dari gunung. Jadi secara fisik anak ini sudah baik. Pada waktu dites, 2 minggu dites di sana, ternyata dia juara 1 diumumkan oleh Pak Dadang Main itu dari Hankam. Siswa paling terbaik lulusan tahun ini, dia di Genesis. Dia bilang, aku bingung. Tunggu anak ini. Aku nggak tahu, Bapak tiba-tiba saya dipanggil ke depan. Kamu tuh pantohirnya nomor 1, dan secara kejiwaan kamu tesnya nomor 1 semua. Jadi kamu walaupun belum lulus, masih 2 semester, kamu sudah dinyatakan menjadi letnan 2, perwira. Ini keajaibannya sih kalau diikuti. Kamu sudah akan dijadikan perwira, letnan 2. Kalau ibu ikuti, ini pertama, mulai lulus siswa ya, belum pendidikan. Nah, berjalan pendidikan 3 bulan, 3 minggu lalu kami ke sana, sudah selesai pendidikannya. Dan anak ini punya prestasi, juara tembak sebatalion, dan juara renang. Jadi pokoknya pelatih-pelatihnya senang. Puji Tuhan, ini semua karya Tuhan begitu. 3 minggu lalu waktu penutupan di Matra Udara, dia bilang begini, kami ke Bandung. Nah, coba kelihatan anak ini. Kenapa? Aku cuma begini matangkatnya. Pintar. Tapi sudah dijanjikan pertama dia letnan 2 perwira. Secara manusia dia malu dong ya. Diumumkan waktu itu pertama kali dia karena siswa teladan, siswa terbaik. Saya bilang nggak apa-apa Denis, buat mama dan kakak dan kita semua punya saudara. Fokus kamu jadi hamba Tuhan. Ini cuma sekedar isi waktu karena kamu bilang liburan semester 6 bulan. Mama tidak kecewa dan kamu jangan kecewa. Satu hal yang saya minta, kamu bersyukur Tuhan Yesus sudah bawa kamu ke sini yang merupakan keinginan hati. Kamu ingin latih dasar militer ini karena kamu tentara temennya dia lingkungannya anak-anak Akmil, jadi memang dia suka sekali pakai uniform. Sudah bersyukur aja saya bilang begitu. Terima kasih. Memang kamu tujuannya membantukan. Oke ya, udah. Penutupan besoknya mereka di 2 minggu lalu lagi di didik di tempat oleh Kopassus di Batu Jajar Cimahi, dan langsung penutupan oleh Presiden Mama Bapak dan Hankam ya, Pak Prabowo. Tapi itu Pak Presiden ya, jadi RI 2 itu. Satu malam saya sebenarnya Tuhan. Satu malam pelantikan sudah selesai. Jadi matra udara sudah kan pangkatnya bengkok begini di sini. Satu malam mau ditutup 3 matra TNI darat laut udara oleh Presiden oleh itu. Malam-malamnya dikirim ke saya. Ma, pangkat saya udah letnan 2. Bapak dari tentara itu administrasi 3.000 anak itu nggak semudah itu Pak. Udah pangkat begini dikatakan di AURI, di Angkatan Udara Pak. Waktu ditutup oleh dinyatakan penetapan komponen negara, dia sudah perwira lagi letnan 2. Saya bilang Genesis, inilah yang Mama bilang, bersyukur dan selalu andalkan Tuhan. Selalu saya pegang firman. Oh ya. Saya bilang baca Yeremia 17 ayat 7 itu Mama punya favorit. Semua favorit ya firman Tuhan bagus semua. Cuma saya selalu dalam hal terlalu banyak Tuhan punya kebaikan. Saya andalkan itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dan anak ini antara percaya dan tidak saya juga. Dia kasih lihat kartu KTA-nya, kartu kenangan. Nah, saya jadi perwira ternyata. Saya menangis terharu, saya bilang Tuhan Yesus di tempat itu di mana penginapan di Timah itu. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berjalan dengan iman dan selalu
Selalu apa yang Tuhan kasih syukuri saja. Karena Tuhan itu kadang-kadang menguji iman kita. Nih anak bersyukur nggak? Udah banyak selalu bikin yang baik. Kok yang saya uji aja ini nggak menyenangkan, kok udah nggak mau terima? Syukuri aja. Atau dia Tuhan berbuat di luar pikiran saya ya, sama Genesis. Dan puji Tuhan dia sudah menyelesaikan semua. Dia mendapat pangkat sesuai dengan yang dijanjikan oleh Hakim waktu itu. Dan kedua, dan selama itu pelatihan di tempat singgah-singgah di mana sana, Cimide itu, apa tahu pasti itu mengerikan tempat latihan. Tapi masih ada sini. Boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Malam-malam cuma matahari cuma 1 jam imbrut, dia pakai lengan pendek. Mereka memang dididik keras kan waktu pasca. Tapi saya bilang Genesis kamu semua karena kuasa dan kemurahan Tuhan Yesus ini. Selalu taruhkan imani dan percaya, selalu bersyukur. Apapun itu bersyukur, Tuhan punya banyak cara untuk membuka jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, tentunya kita menjadi berkat di sini karena Bapak dan Ibu Birawa membuka tempat ini tidak mudah loh. Orang yang masih aktif untuk melakukan hal-hal seperti itu. Betul, ada orang yang menakut seperti Bapak bilang tadi. Masih takut dunia, takut atasan. Dulu saya, suami saya panglima dirian, kita ibadah Pak di kampung-kampung di pedalaman untuk menggalang keamanan karena separatis ya. Kita ambil bahan-bahan kayu, orang yang datang satu suku. Aduh, disitulah saya bilang kalau kita mendapat Tuhan berkat harus tapi pensiun. Mau makan tempe nasi tapi kalau ucapan syukur ada Tuhan punya berkat, kita akan selalu melihat tangan. Tuhan Yesus dalam pasukan Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi dong beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesaksian ini kita semua diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Saksian yang kedua langsung saya mengundang untuk Ibu Novi. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih kesempatan yang saya menyaksikan begitu baik kebaikan Tuhan buat saya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Birawa sudah menerima saya untuk berbakti bersama-sama. Puji Tuhan, saya menyaksikan kebaikan Tuhan bulan ini, minggu pertama anak saya sakit. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Saya sempat minta doa juga sama Pak Jo. Tuhan minta bantu doa karena anak saya tidak bisa jalan. Saya tidak tahu dia sakit apa, tapi saya sudah bawa ke dokter, bilang ada sesuatu virus atau apa, saya juga tidak tahu. Tapi hari saya tanya lagi sama tante di sini, tante siapa? Lucia ya. Saya tanya ini hasil labnya apa ya tante, saya bilang gitu. Oh itu karena ada darah sedikit ya kan. Karena memang waktu dia tidak bisa bangun, dia di rumah sendiri. Karena saya kerja, dia sendiri, dia nggak bisa apa-apain. Dia bilang, pas saya pulang, kenapa kamu nggak telepon mama? Dia mau pulang. Nggak apa-apa mama katanya. Tapi dia mau ke toilet, dia mau makan, nggak bisa sama sekali turun. Terus saya berdoa, besok pagi saya mau bawa dia. Kata dia, mama kaki aku sebelahnya bisa jalan, tapi masih sakit mah, diangkat aja nggak bisa. Terus kalau kamu percaya, nanti mama ajak ibadah, kamu percaya Tuhan pasti sembuhkan. Tapi kayaknya badan aku berat mah, di belakang berat sekali, kaki nggak bisa diangkat sama sekali. Bagaimana kamu mau turun? Sedangkan kita mau turun aja tangga susah. Gitu. Ya udah nanti kamu dibopong sama kakak, saya bilang gitu kan. Terus tapi setelah kita jalan, kamu percaya Tuhan pasti sembuhkan. Saat di gereja sudah ke depan didoain sama Pak Pendeta, terus pendeta bilang kalau ada fase kegelapan atau iblis apapun keluar dari tubuh anak ini. Tapi saya tidak percaya kalau anak ini ada iblis mungkin di kakinya itu karena pincang begini. Terus dia dari depan ke belakang dia duduk, dia tetap nggak bisa berdiri, dia nggak bisa jalan. Nah, pas pulang mama aku mau beli cendol. Oh iya, ya boleh. Pas turun dari motor dia tapak kakinya begini. Mama aku udah bisa jalan. Puji Tuhan, coba jalan ke sini. Iya mak, tapi masih pincang-pincang gitu. Puji Tuhan, tapi percaya Tuhan pasti sembuhkan. Nah terus dari jalan pas kita pulang dia udah bisa jalan. Luar biasa kebaikan Tuhan, bisa Tuhan terjadi.
kemarin anak saya nomor 1, saya dapat WA dia dibawa ke rumah sakit. Saya kaget lagi, aduh Tuhan, apalagi ini Tuhan, saya bilang. Karena saya sendiri, saya bilang gitu. Tapi saya percaya anak ini tidak sakit, tidak serius. Dia kasih tahu saya, Mama nggak apa-apa, Mama nggak usah izin. Tapi namanya hati nurani orang tua, melihat anak dibawa ke rumah sakit, saya minta izin pulang. Dia, Mama nggak apa-apa, jangan bilang nggak apa-apa, tapi Mama khawatir karena anak ini praktik kerja, dia di mesin apa itu ya, bor, jadi tangannya itu kegiling gitu di mesin bor itu, jadi puji Tuhan tidak patah. Diperiksa, Mama tangan aku nggak kenapa-napa, cuma luka aja. Luar biasa kebaikan Tuhan. Dan kemarin juga pas saya pikiran saya kacau, pikiran saya halu, saya bawa motor karena ada yang ketinggalan di tempat kerja, saya balik lagi. Pas di perjalanan saya mau belok begitu, tapi saya udah lihat mobil itu nggak mau belok, dia nggak kasih sen. Tapi pas saya mau belok ke kanan begitu, mobil langsung hantam begini. Aduh Tuhan, saya bilang darah Yesus, langsung ngerem, saya langsung saya diam. Tuhan terima kasih, saya bilang. Tapi itu mobil sedan itu berhadapan dengan saya, dia nggak klakson saya juga diam. Ada 3 menit atau saya yang tukang parkir, awas ibu, awas. Tapi pas dia bilang awas itu saya langsung darah Yesus, langsung motor saya langsung berhenti seketika itu. Tuhan persilakan. Tuhan terima kasih, pertolongan Tuhan lagi buat saya. Saya ucap syukur, Tuhan luar biasa. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Di saat kita berseru kepadanya, Tuhan pasti tolong saya. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Novi, pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk anaknya dan juga untuk Ibu Novi, luar biasa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Kus. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita naikkan pujian yang tadi sudah dinaikkan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, bahwa Tuhan memberi jawaban buat setiap kita. Berseru kepada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada
Benar Tuhan, kedamaian abadi hanya didapat dari Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan di luar Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Tanpa kami Engkau tetap Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa. Kami hanya debu Tuhan. Biarlah kami senantiasa melekat kepadamu. Karena kami tahu janji-Mu selalu digenapi atas hidup kami. Diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kedamaian melimpah atas hidup kami. Kami berdoa untuk ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Birawa dan Ibu yang telah menyediakan tempat ini untuk kami berkumpul, memuji, menyembah-Mu, dan hadirat-Mu dinyatakan atas tempat ini. Kau berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan Pak Birawa dan Ibu Tuhan. Terima kasih. Kami kena percaya tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dari tempat ini setiap doa-doa akan naik menjadi dupa harum di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gideon yang sudah Engkau sampaikan ke tempat ini. Biarlah berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu dan istrinya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Tanda heran dan mujizat menyertai pelayanan dan kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kalau kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami boleh menaikkan apa yang menjadi isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang datang dengan pergumulan. Tuhan yang jawab setiap pergumulan kami satu persatu. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan setiap sakit penyakit kami. Seberat separah apapun penyakit kami, Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang datang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, Kau akan memakai kami semua menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya kalau Engkau tetapkan kami di bangsa ini, Engkau punya rencana dan maksud atas kami di negeri ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua jajaran yang ada, para menteri Tuhan, semua yang terlibat untuk membantu jalannya pemerintahan di negeri ini Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk Bapak Panglima TNI Tuhan, untuk Bapak Kapolri, untuk para kepala staf TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Kami percaya Tuhan, lewat negara ini nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan, lewat bangsa ini Engkau merencanakan apa yang menjadi rencana atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penginjilan-penginjilan, untuk hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia Tuhan, yang ada di kota-kota terpencil. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka penginjilan disebarkan, nama Tuhan disebarkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau berkati keluarganya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Birawa Tuhan, untuk Pak Sony dan keluarga, Pak Wemi dan keluarga, Pak Didi dan keluarga. Kau berkati Tuhan. Kami percaya melalui keluarga ini nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk Pak Hara dan keluarga, Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga. Kami percaya lewat keluarga-keluarga ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau berkati keluarga ini Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi pergumulannya, biar Tuhan yang melawat sendiri Tuhan. Terima kasih, kami berdoa khusus untuk Bapak Birawa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak Birawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tugasnya sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan di pundaknya Tuhan, lewat tangan-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat dalam pikirannya, melalui pikiran Tuhan.
Terima kasih, apa yang menjadi kerinduan Pak Birawa hanya Tuhan saja. Dan penyertaan Tuhan sempurna untuk Pak Birawa dalam setiap kehidupannya, dalam setiap tugas yang dijalaninya. Kami percaya Tuhan, pelayanan Bapak Birawa di kepolisian menyertakan Tuhan. Di mana Tuhan ditinggikan, di situ kemenangan terjadi Tuhan untuk Pak Birawa Tuhan. Dan mana nama Tuhan dimuliakan, di situ Tuhan bertindak atas apa yang Bapak Birawa lakukan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Ibu Yarti Tuhan sebagai penolong setia untuk Bapak Birawa. Kau berikan kekuatan Tuhan, berikan kasih-Mu. Biarlah kasih mengalir dari tempat ini. Biarlah kasih itu yang memimpin Bapak Birawa Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih, kami berserah Tuhan, kami serahkan Ibu Yarti ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupannya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Alvaro Tuhan yang saat ini sedang ada di Australia, melanjutkan pendidikannya di sana Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah, berikan kepintaran, hikmat, marifat Tuhan yang dunia tidak dapat berikan, Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau cukupi apa yang menjadi kerinduan Alvaro Tuhan melalui tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk Michael Tuhan yang saat ini juga sedang berstudi Tuhan. Kau berkati dalam studinya, berikan kepintaran, hikmat, marifat daripada Tuhan menyertai kehidupannya. Terang Tuhan melimpah atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih, kesehatan sempurna Tuhan berikan. Kami berdoa juga untuk Edgar. Biarlah doa yang sama Tuhan, kepintaran, hikmat, marifat menyertai kehidupannya. Edgar menjadi terang di tengah keluarga, di tengah pergaulannya Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa khusus untuk Pak Andika Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah Tuhan. Kalau saat ini Pak Andika dipercayakan sebagai Panglima TNI, biarlah kekuatan Tuhan ada di pundaknya. Dengan tangan Tuhan yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan Pak Andika Tuhan jadikan berhasil. Tuhan sertai apa yang menjadi pelayanannya di negara ini Tuhan. Terima kasih, berkati istrinya untuk menopang kehidupannya Tuhan, untuk menopang tugasnya Tuhan. Berikan kekuatan dan kasih Tuhan untuk istrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa juga khusus Tuhan, kalau memang Engkau mengendaki Bapak Panglima Pak Andika untuk menjadi RI 1, kalau memang perkenanan-Mu terjadi, kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bila Tuhan mengangkat, tidak ada yang dapat merendahkannya. Bila Tuhan membuka pintu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupnya. Kami percaya semua kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu terjadi dan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Yarti Tuhan, dimanapun berada, berkati kedua orang tuanya, berkati kakak beradik Tuhan. Melalui keluarga besar Ibu Yarti, kemuliaan Tuhan dinyatakan, terang Tuhan nyata Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini, ibadah yang kudus, ibadah yang penuh kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami merindukan kasih-Mu. Haleluya. Kita akhirnya kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Menyatakan keajaiban, kebesaran kasih-Mu yang menuntut ibadah kami
Dan kami melihat bukti kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan. Di mana setiap kami diberkati lewat pujian penyembahan, kami diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan pada malam ini Tuhan, kami mau melepaskan berkat untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami, Pastor Gideon Simanjuntak. Mari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita arahkan tangan kita untuk kita melepaskan berkat bagi hamba yang diurapi Tuhan. Untuk setiap apapun yang Tuhan sudah taruh di hatinya, sangat memberkati kita pada malam ini. Mari dengan ketulusan kita mendoakan untuk keluarganya, untuk pelayanannya, untuk apapun yang dikerjakannya. Biarlah Tuhan yang memperbesar kapasitasnya. Berkat yang terbaik yang dari Tuhan terus mengalir. Dalam nama Yesus, Bapa, kami mendoakan untuk hamba-Mu, Pastor Gideon Simanjuntak, yang sudah memberkati setiap kami. Saat ini Tuhan, kami semua mengarahkan tangan kami untuk memberkatinya. Apa saja yang dikerjakannya Tuhan membuat berhasil, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan perbesar kapasitasnya. Biarlah kesempurnaan terus Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kekudusan terus melingkupi kehidupannya. Berkati istrinya dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya keluarga ini menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang menjadi pusat pujian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita rendahkan hati kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita butuh berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Kita butuh perkenanan Tuhan. Itu sebabnya mari rendahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dahi kami Tuhan. Karena kami butuh yang berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan. Tuhan memberkati engkau dengan keperkasaan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab Amin. Silakan duduk. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan dalam beberapa saat. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk kebenaran, bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada malam ini. Terima kasih. Oh, banyak Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Ibadah selesai, studi lanjut lagi untuk sambutan daripada Tuan Rumah. Silakan Pak.